Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube yang setia, senang bisa jumpa kembali dengan Anda semua. Semoga sehat selalu, rezeki selalu berlimpah ruah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai guys, sekarang kita menceritakan tentang pertemuan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Halo guys, dulu saya senang sekali mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, tentang cerita orang-orang yang bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan saya juga suka mengumpulkan foto-foto Nabi Muhammad, saya cuci gitu. Dulu masih 1000 guys, satu foto tuh 1000 rupiah kan gitu, kecil ya, yang penting ada kan gitu. Jadi makam-makam Nabi Muhammad, pokoknya yang menarik tentang yang menyangkut Nabi Muhammad saya cuci, saya foto, dan saya letakkan di depan saya saat saya berzikir itu. Dan saya juga kepingin banget seperti yang mereka alami, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, karena kita sangat mengaguminya kan gitu. Kita juga sedikit banyak tahu cerita Nabi Muhammad dari kecil sampai dia meninggal dunia, bagaimana perjuangannya dalam berdakwah, dan sehingga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya tentang pertemuan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya saya suka berzikir, dan sebelum berzikir tentunya saya tawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada 10 malaikat, dan kepada para waliullah termasuk Wali Songo dan para leluhur, tidak lupa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sehingga pada suatu malam saya melakukan suatu perjalanan untuk menuju ke tempat rumahnya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu saya berjalan menyusuri menyusuri sungai gitu ya, menyusuri sungai. Dan kemudian setelah beberapa lama berjalan menyusuri sungai, saya mendaki ada sebuah bukit di sana itu ya, dataran yang tinggi gitu ya, jadi panjang dan tinggi yang panjang. Dan setelah saya naik ke atasnya, kemudian saya memandang ke arah kiblat gitu, dan di sana terdapat lembah ya, dan di depan saya itu jurang yang sangat dalam, dan lembah itu rimbun oleh pepohonan sehingga tidak nampak banget ya rumahnya. Tapi yang saya lihat itu di halaman rumahnya itu terhampar permadani yang berwarna hijau yang indah sekali. Saya sangat kagum dan saya berpikir untuk bisa mau ke sana, tapi saya lihat di depan saya itu jurang sangat dalam, nggak yang jurang yang terjal, yang kemiringannya mencapai 80 derajat. Ini nggak akan mungkin bisa turun daripada tempat yang saya injak itu, sehingga saya hanya memandanginya saja. Saya begitu mengaguminya, saya merasakan bagaimana rumahnya, sedangkan halamannya saja begitu indahnya. Selanjutnya saya pun terus berzikir, bahkan hampir setiap malam saya berzikir, dan saya tawasulan. Tidak pernah lupa tawasulan dulu, dan juga tidak pernah lupa minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, karena gitu saya terus berzikir. Dan setelah sekian lama saya berzikir, saya pun merasa memasuki suatu tempat, di mana tempat itu sepanjang mata memandang semuanya padang pasir yang datar, sehingga kita kelihatan semuanya kan gitu, karena padang pasir yang datar. Dan saya lihat tidak melihat satu rumah pun, dan saya tidak melihat apapun, pohon-pohon nggak ada. Dan yang saya lihat setelah saya melakukan suatu perjalanan yang cukup lama, saya menemukan sebuah makam
Dan makam itu hanya berupa gundukan tanah dan batu nisan, 2 buah batu nisan kan gitu, tidak ada yang lainnya, nggak ada batu-batu sama sekali, hanya batu nisan sama gundukan tanah. Dan saya merasakan itu adalah makam Nabi Muhammad SAW, dan saya pun melakukan zikir di sana dengan khusyuknya kan gitu. Dan saya merasakan bangga banget bisa berzikir di depan makam Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu saya merasakan ketenangan banget kan gitu. Itu yang keduanya guys. Kemudian kita terus lagi berzikir, kita tidak, tapi berzikir kali ini kita tidak fokus untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak, kita hanya meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ini tidak, kita tidak membahas, tapi kita hanya dalam hati kita selalu merenungi. Dalam hadisnya mengatakan bahwa siapa yang telah berziarah ke rumahku maka akan mendapatkan syafaat dariku, itu kata Nabi Muhammad kan gitu. Jadi artinya siapa yang sudah pergi ke Mekah ya, pergi ke Madinah, Masjid Madinah ya, sholat di Masjid Madinah, kan otomatis kita akan berziarah kepada makam Nabi Muhammad, karena makam Nabi Muhammad itu terletak di Masjid Madinah. Berarti kalau kita sudah sholat di Masjid Madinah, berarti kita sudah berziarah di makam Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, itu dalam janjinya kan gitu. Dan saya hanya dalam hati saya itu terpaku ya, ini begitu nikmatnya seandainya kita bisa berzikir ke makam Nabi Muhammad SAW. Cuma itu saja kan, dan kan untuk kesana kan sepertinya kemampuan belum punya kan gitu. Yang penting kita punya niat. Begitu nikmatnya kalau kita sudah bisa berzikir di makamnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada suatu malam saya merasakan saya memasuki Masjidil Haram, dan saya masuk ke Ka'bah kan gitu. Dan pas di sana saya lihat mereka itu sedang mengganti kain kiswa. Jadi mereka sedang menurunkan kain kiswa, mau menggantikan yang baru. Dan di sana saya lihat nggak terlalu ramai ya orangnya kan gitu. Jadi mereka yang umroh itu mungkin nggak terlalu ramai kan gitu, bukan pergi haji, bukan dalam haji ya tentunya, karena ini dalam pergantian kain kiswa. Dan sebelum begitu mendekat, saya bertemu dengan sepasang suami istri, dan dia mengatakan kepada saya, kalau kamu ini meminta pasti kamu dikasih, katanya gitu. Saya hanya diam saja, saya hanya berpikir apa benar kan gitu, sehingga saya mendekatinya. Dan belum nyampai ini ke begitu dekat banget ke Ka'bah, saya sudah dipanggil, hei sini, katanya. Saya mampirin dia, kemudian saya langsung dikasihnya, dan dia tahu nama saya kan gitu kan, langsung dikasihnya potongan kain kiswa gitu kan. Itu, dan saya menerimanya dengan senang hati, karena menurut cerita-cerita katanya ada manfaatnya, ada berkahnya punya kain kiswa. Sebab semua yang diberkahi Allah itu kan ini, semua yang dicintai Allah tentu membawa berkah kan gitu, bagi saya kan gitu. Jadi walaupun kain kiswa itu ya dicintai Allah, ya tentunya ada berkahnya kan gitu ya. Saya begitu saja, cuma dalam pikiran saya kan gitu. Kemudian saya pun terus berzikir gitu ya, tapi dalam hal ini saya juga hanya meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon petunjuk dan hidayahnya. Jadi kita tidak fokus untuk bertemu kepada Nabi Muhammad, tidak. Sehingga pada suatu malam saya merasakan melakukan suatu perjalanan untuk menuju ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah saya merasakan berjalan cukup lama kan gitu, sehingga saya menemukan ada sebuah rumah di pinggir jalan. Jadi kita berjalan itu ke arah barat ya, ke arah barat, dan tempatnya di sebelah kanan jalan, dan rumahnya itu menghadap ke selatan gitu ya, rumahnya menghadap ke selatan, dan di belakangnya itu ada sebuah sumur. Dan pada saat itu saya lihat yang ada Nabi Muhammad SAW, terus Abu Bakar As-Siddiq sama Siti Aisyah. Jadi mereka ini
ini Nabi Muhammad bersama istrinya dan sama mertuanya kan gitu. Dan belum sempat saya memasuki rumahnya, saya memandangi rumahnya ada sesuatu hal yang sangat mengagetkan sehingga saya memanggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tolong gitu, saya ngomong begitu. Langsung saja Nabi Muhammad mencelat ke atas, terbang kayaknya dalam film itu langsung terbang saja ke atas kan gitu. Dan saya pun hanya melihat Nabi Muhammad dan saya pun tidak merasa khawatir kepada beliau karena mereka itu kesaktiannya ya tidak bisa kita bayangkan sehingga tidak merasa khawatir. Dan saya pun tidak banyak ngomong sama Siti Aisyah maupun Abu Bakar As-Siddiq karena pada waktu itu saya hanya terpaku melihat Nabi Muhammad bagaimana dia terbang dan uh, ada sedikit yang mengkhawatirkan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi saya yakin karena Nabi Muhammad itu memiliki kemujizatan yang luar biasa, dia bisa mengatasi dirinya sendiri. Itulah guys, kini pertemuan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, walaupun belum ngomong sebanyak tapi sudah ketemu.